bisa dianggap wajar itu tidak perlu ini gitu. Tetapi yang disetor ke keluarganya, ke perusahaannya, ke anaknya, itu menurut ilmu intelijen keuangan itu harus diperiksa dan itu ada undang-undangnya. Nah selama ini tidak ada yang memeriksa itu. Selalu kalau kita rapat KNKT itu masalahnya Pak, tunjukkan dulu korupsi asalnya, pidana asalnya yaitu korupsi baru. Tapi sesudah ketemu korupsinya tindak pidananya tidak dilanjutkan tuh. Gitu. Dan sekali lagi ini urusan APH nih, aparat penegak hukum, pengadilan, polisi, jaksa, KPK. Itu nanti ke sana arahnya. Dan saya ingatkan dari sini bahwa di kementerian lain kita juga punya data yang banyak tentang ini. Jangan merasa Anda sudah wajar gitu, tapi ini ada semua uang-uang yang dengan orang-orang dekat Anda, dengan perusahaan Anda dan seterusnya itu ya tidak diketahui kalau mau dilacak. Saudara masih ingat seorang koruptor besar itu hukum, lalu pengadilan menyebut masih ada 62 kasus yang disampaikan oleh KPK yang itu bendahara sebuah partai itu kan tidak bisa pencucian uang, sampai sekarang tidak ada lanjutannya. Nah itu yang akan kita gebrak, karena untuk apa kita buat undang-undang pencucian uang kalau yang begitu tidak selesai, orang dihukum 6 tahun karena katanya menerima suap 10 miliar, ini uangnya yang masih ratusan miliar nih, kok dibiarin? Lalu timbul kecurigaan, jangan-jangan ini dibagi-bagi, kan begitu kalau ilmunya hakim gitu ya. Kalau begitu mulai dari kecurigaan nih, kenapa ini kok dibiarin? Padahal sudah muncul di pengadilan, sudah muncul di pertimbangan hakim, masih dibiarin sampai sekarang. Nah, saudara, saya sedang berbicara itu kalau soal yang 300 triliun itu. Jadi itu pencucian uang, itu bukan kewajiban seorang menteri untuk menegak, karena itu bagian APH. Tapi ada di kementerian yang begini, tentu bisa diantisipasi dari sini. Itu terus sekarang Anda mau mengatakan apa? Kalau Rafael itu katanya 56 itu pun tidak wajar, tiba-tiba 500 hitungannya dari intelijen. Sesudah itu ketemu lagi di loker 37. Belum lagi lokernya ada yang sudah dibuka lebih dulu sebelum itu. Coba, itu kan pencucian uang. Kalau di dalam ilmu hukum pencucian uang gitu. Nah, oleh sebab itu sama saya dengan Bu Sri Mulyani, kita akan tegakkan ini. Sudah tadi berkomitmen, mari kita cari jalan ke depan. Yang ini nih kita tegakkan, yang sudah jalan pembenahan di Kementerian Keuangan tadi sudah benar, itu sudah dilakukan semua. Saya sudah baca datanya satu persatu, jumlah per jumlah orang yang ditindak begini segini, ditindak begini segini, ditindak begini segini, gitu. Bedanya hanya sedikit lah. Bedanya Bu Sri Mulyani mengatakan sudah direspon semua. Kalau di PPATK mungkin ngukur direspon itu ini belum final, baru pernah direspon tapi tidak jelas hasil akhirnya apa gitu. Mungkin nanti kita akan klarifikasi lagi, akan buat klasifikasi bagaimana cara menganggap sebuah respon itu selesai atau cukup diberitahu sudah mulai diperiksa dan seterusnya, atau ini tidak usah dilaporkan lagi karena sudah dipecat, karena udah meninggal, karena udah pensiun, karena udah dipenjara. Mungkin saja yang seperti itu yang tidak ketemu. Tapi kalau semangatnya sama, tidak ada yang salah dari keterangan Bu Sri Mulyani dan tidak ada yang salah juga dari saya. Kita bicara satu ASN dan tugas mencegah korupsi di lingkungan kementerian. Saya bicara undang-undang tindak pidana pencucian uang, yang itu kita buat dengan sadar karena korupsi itu hanya bisa mampu menyelesaikan sedikit. Sedangkan pencucian uang ini kejahatan luar biasa yang jumlahnya lebih banyak dari korupsi. Dan ini terbiarkan lah, bukan dibiarkan. Maka mari kita mulai sekarang, tidak ada masalah untuk itu. Nah saya kira kalau keterangan dari saya cukup sekian, dan tidak ada yang perlu dihentikan dari langkah ini, karena beda jalur. Yang Bu Sri Mulyani sudah terus melangkah dan sudah bagus, yang saya juga terus melangkah. Dan saya ingatkan kepada KL dari sekarang, di kementeriannya itu yang seperti ini nih banyak. Orang beli proyek, orang ini seakan-akan tidak ada apa-apa, tapi dia bikin perusahaan cangkang di situ. Istrinya bikin ini, istrinya bikin itu, yang tidak jelas juga siapa pelanggannya, uangnya bertumpuk di situ, gitu. Nah kan kalau itu memang ya menteri
tidak sanggup menjangkau sampai ke situ, makanya ada APH, aparat penegak hukum. Nanti kita